Awak pergi? Kami belum. 3 kok? 37. Kita boleh masuk ni. Dia nak 37. Nah, belum. Pak, Ini apa ni? Ini yang ada ni. sebagai ini. Kalau Jadi kena kita terima cukup masak. laporan. Ya, ya Bu. Apa nanti kalau tembakannya kalau mau dari depan Silakan Bu. Mulai Pak. Nah. Oke, saya berdiri dekat sini aja ya, biar enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, mungkin pada siang kali ini kami diminta untuk mensosialisasikan mengenai yang lagi viral ya, yang lagi hot sekarang ini COVID-19. Artinya coronavirus disease 19. Bapak-bapak ada yang tahu nggak apa itu coronavirus? Tidak, Bu. Nah, ada yang tahu? Oke, next. Bapak-bapak ingat tak waktu tahun 2002 kita pernah pandemi SARS. SARS yang waktu di negara di Cina kemarin SARS tahun 2002, kemudian tahun 2012 itu MERS. Nah, jadi SARS, MERS sama sekarang ini virus corona disease ini itu sama-sama Pak, adik-beradik dia. Nah, jadi virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, ya. Jadi gejalanya tuh Pak mirip seperti ada pilek, demam, batuk, kayak itu, ya. Ditambah kalau seandainya dia sudah sampai masuk ke PDP, dia sampai pneumonia, ya, sesak berat. Jadi virus ini bisa menyerang dari mulai anak-anak sampai orang dewasa, sampai ke lansia, sampai orang tua. Tetapi yang lebih parah jika mengenai orang tua yang penyakit komorbid. Artinya gini, dia sudah lansia, lanjut usia, ditambah lagi dengan misalnya ada penyakit jantung, ya, hipertensi, itu tambah lagi, lebih cepat, mudah. Nah, kemudian ini virus ini ya bisa menyerang siapa saja ya, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Wuhan, di Cina ya, provinsi Hubei pada akhir Desember 2019. Jadi pada akhir tahun kemarin, Desember 2019, virus ini sudah ada ya, sudah menyerang dari masyarakat di Wuhan itu. Cuman ketahuannya sudah terdeteksinya tanggal 7 Januari 2020. Nah, akhirnya virus ini menular dengan cepat ya, dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi coronavirus ini merupakan virus zoonosis. Ya, dia berasal dari hewan. Nah, jadi dia bisa mentransmisikan ke manusia, dari manusia bisa ke hewan. Nah, jadi pada tahun 2002 ya, SARS coronavirus. Nah, itu di Guangdong, Cina, waktu itu ditransmisikan melewati kucing luwak ya. Nah, dari kucing luwak dia akhirnya ke manusia. Kemudian tahun 2012 ada MERS. Kita pernah wabah ini MERS tahun 2012. Bapak pasti sudah lahir semua kan? Karena ini kan tahun 2002 2012 mungkin kayak saya nih masih SMP. Ini kemarin waktu kuliah. Nah, di Timur Tengah ini itu transmisinya lewat unta. Nah, di Arab Saudi ditemukan pertama kali ya, akhirnya ke manusia. Nah, sekarang nCoV artinya novel coronavirus, ini coronavirus yang jenis baru. Nah, ini kemarin waktu di Cina, di Wuhan, itu tanggal 31 Desember 2019, ini belum diketahui ya ditransmisikan lewat apa ya. Tapi antara SARS-CoV, MERS-CoV dan novel coronavirus ini adik-beradik. Cuman sekarang novel coronavirus ini dia lebih cepat bermutasinya, lebih agresif daripada SARS-CoV. Jadi kalau menurut panduan buku Kementerian Kesehatan, nCoV ini kita sebut dengan SARS-CoV yang kedua, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome yang kedua.
mutasi dari yang pertama. Ya, next. Nah, jadi bagaimana virus masuk? Ini ada sedikit ilustrasi ya. Kemarin Pak, waktu di zaman dahulu itu pasar tradisional satwa liar itu hidup di Guangzhou, Cina, memperdagangkan. Jadi di Cina itu ada pasar hewan. Pasar hewan yang memperdagangkan musang kelapa, musang luwak, ada kijang, ada babi hutan liar, landak, rubah, bajing, tikus bambu. Mereka di sana itu makan makanan kayak gitu, kelelawar semua dimakan. Nah, spesialis ular, kemudian dan kucing macan tutul berbarengan dengan anjing, kucing dan kelinci domestik. Setelah munculnya wabah SARS tahun 2002, Zebra Acute Respiratory Syndrome. Nah, sebanyak 838.500 satwa liar dilaporkan dimusnahkan di pasar tersebut. Karena dari virus itulah, dari hewan itu akhirnya ditransmisikan. Nah, dia akhirnya kita manusia terjangkit. Nah, jadi pada waktu itu pasar di Cina yang memperdagangkan hewan itu semuanya dibasmi. Nah, next. Nah, ini ya Bapak, perlu Bapak ketahui, apalagi di lapas ini kita kan rame ya. Sebenarnya kan kita disuruh lockdown nih, artinya belajar dari rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Cuman kondisinya memang lapas di sini ya berkumpulnya tempat orang banyak. Yang artinya siapapun bisa batuk pilek, demam yang kayak gitu. Itu kan udah sehari-hari. Jadi kalau hanya ISPA biasa, infeksi saluran pernapasan akut biasa, itu tak masalah. Tapi yang kita khawatirkan nih virusnya ini yang jenis nCoV tadi, novel coronavirus. Nah, jadi seandainya nih bapak-bapak, seandainya bapak-bapak bersih nih, ya, ada batuk, jangan bersih nih, hacim, langsung ngentam ke muka orang. Itu nggak boleh. Ada etika batuk dan bersin, ya. Jadi kalau misalnya batuk atau bersin, bapak-bapak ambil tisu ya, ditutup ya, pakai tisu. Atau kalau nggak ada tisu, nak cari-cari kan tak sempat, pakai ini ya, dekat siku ini, lengan baju, lengan dalam ini. Nah, jadi bapak batuk bersin menutup ini ya. Jangan gunakan tangan. Karena apa? Nanti kalau bapak gunakan telapak tangan, nanti bapak menyentuh lagi, misalnya nih hidung atau wajah atau mulut, itu bisa terhirup kembali ya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang batuk bersin kayak gini, hacim, dia langsung keluar. Kemudian ada yang memegang, mohon maaf nih, misalnya handle pintu ya, pegangan pintu. Nah, kemudian habis megang kayak gitu, dia megang pula ini wajah-wajahnya. Nah, itu bisa menularkan ya. Syaratnya itu tadi Pak ya, kalau misalnya orang yang positif corona tadi batuk di depan kita ya, nah itu bisa ya. Nah, ini penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah. Jadi penularannya lewat droplet, percikan ludah ya, kontak ya. Percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kemudian yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan liur yang orang yang positif COVID tadi ya Pak ya. Ya, jadi benar, terima kasih Bapak-Bapak. Tadi pas kita masuk ya, Bapak Kepala Rutan sudah menyediakan hand sanitizer. Kemudian kita mencuci tangan. Kemudian juga kita di thermal scanner ya, artinya kalau seandainya kita ada demam ya mungkin ke arah sana. Tapi kan harus tetap diwawancara kembali ya. Berarti kalau ada yang misalnya nih Kak ya, ada yang pengunjung misalnya ataupun petugas yang suhunya di atas 38, cepat-cepat kasih tahu ke tenaga kesehatan ya kan. Nanti mereka ada nanti ini alurnya, nanti kita cerita ya berikutnya. Next. Nah, jadi ini mengenal novel coronavirus, dia jenis baru coronavirus yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Gejala penyakitnya mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti pneumonia berat ya, radang paru. Nah, telah dikonfirmasi ini. Nah, dan sampai saat ini belum ada vaksin dan obatnya. Nah, ini kalau obatnya itu sedang diuji ya, sedang diuji klinis. Nah, kalau vaksin itu sampai saat ini kan kalau untuk membuatnya memang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi kalau obat sedang ya, sedang diuji klinis dan mudah-mudahan cepat ada. Dan pneumonia ini akibat dari novel coronavirus. Untuk di wilayah Kepri itu ada 4 orang. Ada 4 orang yang positif.
satu di Tanjung Pinang, 2 di Batam, dan 1 di Karimun. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin kalau misal ada keluarganya yang dari Tanjung Pinang sama Batam, jangan suruh kesini dulu, lockdown dulu ya, artinya mereka tetap di tempat ya. Nah, kan juga Rasulullah juga bersabda ya kan, bagi yang beragama Muslim, jika ada satu wabah, tetaplah di daerah tersebut. Yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan pergi ke dalam itu ya. Jadi kita jangan sampai ya mentang-mentang nih disuruh pemerintah libur ya kan, libur sekolah. Jadi anak-anaknya mungkin jalan-jalan atau mudik tak kemana-mana, itu kasihan ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan kebijakan pemerintah untuk sekedar jalan-jalan atau mungkin kita berpergian tempat orang. Jadi gunakanlah waktu ini karena masa inkubasinya virus itu 5-6 hari dan paling lama 14 hari. Nah, ada lagi nih. Jadi karena ini memang virus baru, orang kan sedang meneliti. Bisa sampai 21 hari lagi nih sekarang ini karena saking mutasinya itu. Nah, jadi Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan 3 kali pedoman. Pedoman pertama, kedua, dan ketiga sekarang ini. Nah, setiap itu nanti berubah-ubah lagi. Makanya sekarang ini karena memang virusnya jenis baru, kita harus lebih berhati-hati. Mohon kepada ya mungkin ada keluarga dikasih tahu ya Pak ya, jangan pulang ke sini lah. Biar yang di Batam dulu, Pinang dulu. Next. Nah, ini gejala klinisnya ya. Jadi Pak, kalau misal kata orang kan ini suspek corona. Jadi istilah itu sudah tidak kita pakai lagi ya. Jadi untuk di panduan Kemenkes ada 4 istilah yang kita pakai. Yang pertama, pasien dalam pengawasan atau PDP ya. Yang kedua, ODP, orang dalam pemantauan. Yang ketiga, kasus probable, dan yang keempat, kasus konfirmasi. Nah, untuk pasien dalam pengawasan yang dulunya kita bilang suspek, ini dia termasuk kategori di pasien dalam pengawasan. Artinya apa? Kita harus pahami dulu definisi operasionalnya. Definisi operasionalnya, jika seseorang dengan gejala ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan akut, ada demam, riwayat demam lebih dari 38 derajat Celcius, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas berat sampai ke pneumonia, dan mempunyai resiko 14 hari sebelum timbul gejala, dia memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri atau tinggal di luar negeri yang sudah dilaporkan ada transmisi lokal. Nah, kemudian memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Kalau Kemenkes sudah menetapkan area transmisi lokal itu seperti di Jakarta gitu Pak, daerah Jawa yang banyak. Untuk Kepri belum ada. Nah, kemudian ada demam atau riwayat demam atau ISPA dan riwayat kontak kasus konfirmasi atau probable ya. Nah, ini ISPA berat atau pneumonia berat di area transmisi lokal yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jika ada gejala-gejala klinis ini dan faktor risiko ini, misalnya ada pasien datang, itu kita golongkan ke pasien dalam pengawasan ya. Kita nggak boleh lagi menyebutkan itu suspek. Next. Nah, orang dalam pemantauan atau ODP ini jika ada orang yang demam, kemudian ada riwayat demam, dan ada gangguan sistem pernafasan tapi yang ringan ya, dan memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal, dan riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Ini kita katakan orang dalam pemantauan. Jadi contohnya nih, seandainya ada saudara bapak ibu yang dari Jakarta datang kemari dalam waktu ya sebelum 14 hari, dia ada ini batuk pilek atau apa, terus dia berobat ke rumah sakit. Nah, itu sudah kita bisa katakan itu ODP ya, daerah transmisi lokal, ada gejala batuk pilek demam kayak gitu. Nah, itu kita katakan ODP. Nah, ODP ini harus kita isolasi dulu ya, isolasi dulu selama 14 hari. Nah, next. Nah, ini kasus probable, pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tapi inkonklusif, artinya tidak dapat disimpulkan. Kemudian kasus konfirmasi seorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Next. Nah, gejala beratnya itu pneumonia ya. Next. Nah, ini surat Dirjen P2P Kemenkes RI. Next. Ini kemarin ya, situasi global aja 2019 per 29 Januari. Next. Ini
update tanggal data coronavirus tanggal 11 Maret. Nah, next. Nah, jadi ini tak terbaca ya. Jadi intinya, jika ada pasien baru pulang dari perjalanan, dia ada batuk pilek ya, dan ternyata dia berasal dari misalnya yang saya cerita tadi, daerah transmisi lokal, daerah Jawa. Nah, dia datang kemari, kemudian dia berobat ya kan. Nah, pasien tersebut ya harus dikasih kartu high alert ya, dikasih kartu high alert, kemudian nanti dia dipulangkan di rumah, tetapi itu tadi dipantau selama 14 hari oleh petugas kesehatan di wilayah kerjanya. Nah, sesudah itu nanti kalau seandainya dia tidak timbul lagi gejala, artinya sudah bagus, artinya berarti dia tak masalah. Tapi seandainya dia makin berat, itu nanti bakal dirujuk ke rumah sakit rujukan di sini, rumah sakit RSUD Dabo dan RSUD Cimariam di Daye. Nah, transitnya itu hanya 3 jam. Artinya mereka dari sini langsung dirujuk nanti ke rumah sakit rujukan lagi provinsi di RSUD Raja Ahmad Tabib di Tanjung Pinang atau di Batam di Embung Fatimah. Nah, ini nanti bisa kalau memang mau slide-nya Pak kita kasih. Tak nampak ya. Nah, ini bagaimana kewaspadaan di bandara atau pelabuhan ya? Ya, penemuan kasus novel coronavirus pada pelaku ini ya tadi ya di thermal scanner, memberikan health alert card ya, kemudian mengisi health alert card, disimpan dalam paspor. Jika penumpang merasakan demam, riwayat demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Oke, next. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, next. Nah, jadi intinya Bapak-bapak di sini harus jaga kebersihan ya. Kita ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Artinya bagaimana caranya? Ya dengan mencuci tangan ya. Mencuci tangan dengan sabun ya. Ada kan sabun ya, Pak? Ada kan? Air mengalir ada kan? Ada. Nah, Air mengalir tak ada lagi. coba ini coba. Ditampung aja Pak. Kan ditampung pakai, kalau ngalir deh bisa nak nampung pakai, kadang-kadang kalau misalnya kayak di rumah saya itu kita nak nampung di ini kan, ditampung dulu di kayak galon, nanti kan ada air mengalir. Nah, hand sanitizer juga bisa dipakai, tapi memang lebih efektifnya kalau ketemu air dan sabun, lebih baik cuci tangan dengan sabun. Karena apa? Dengan kita cuci tangan dengan sabun, kuman-kuman tadi mati, kemudian dia ngalir. Ya, kalau hand sanitizer kan sebatas di sini aja ya kan. Nah, jadi boleh kalau memakai hand sanitizer kalau seandainya kita tidak menemukan air. Tapi kalau kita menemukan air, sebaiknya kita memakai sabun dengan air mengalir. Karena dengan sabun kumannya mati, virusnya mati, kemudian setelah itu dengan air mengalir otomatis dia akan mengalir ya. Nah, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. Nah, ya, mencegah flu nih ya. Tutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau lengan dalam baju. Kemudian gunakan masker jika batuk dan flu. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa masker di luar jadi langka dan kenapa harganya setinggi langit ya? Karena yang orang sehat pun dia pakai masker. Nah, kita pakai masker ini jika kita ada batuk atau pilek ya. Kemudian jika kayak kami tenaga kesehatan yang terpapar sama pasien yang batuk dan pilek. Nah, jadi tidak semuanya pakai masker ya. Jadi orang sehat nggak perlu pakai masker, artinya nanti habis maskernya ya. Nah, kemudian batasi kontak erat dengan orang yang memiliki gejala batuk dan flu. Jadi minimal sebenarnya jaraknya 1 meter Bang. Minimal 1 meter. Next.